Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita mengkaji Fiqhul Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kita masih di dalam penjelasan uraian dari dua nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terakhir yang kita sebutkan penukilan dari para ulama tentang perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dari sisi asal makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama, rahmat. Sifat yang terkandung di dalamnya itu sama. Pada nama Allah Ar-Rahman terkandung sifat rahmah. Demikian pula nama Allah Ar-Rahim terkandung sifat rahmah. Tapi ketika Allah sebutkan bergandengan, paham? Tentu ada penekanan perbedaan di situ ketika Allah gandengkan bersamaan, dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya di awal surah Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Bahkan dalam basmalah ayat pertama dalam Al-Qur'an juga Allah gandengkan penyebutan Rahman dan Ar-Rahim. Yang pada kesimpulannya sebagaimana yang dinukil sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan itu yang Syekh sebutkan juga, bahwa nama Allah Ar-Rahman alladzi rahmatu wasfuhu. Ini kesimpulannya yang terakhir ya, kita baca. Ar-Rahman alladzi rahmatu wasfuhu. Nama Allah Ar-Rahman, dia adalah sifat rahmat yang ada pada Allah. Ini sifat dzatiyah. Lazim bidzat. Azali wa abadi. Azali abadi. Tidak bermula dan tidak berakhir. Senantiasa Allah memiliki sifat rahmat, walaupun Allah Subhanahu wa taala murka kepada sebagian hambanya, membenci hambanya, tidak mencintai sebagian orang kafir, hamba-hambanya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa rahmat itu juga tetap ada pada Allah. Tidak dikatakan ketika Allah membenci si fulan, rahmat itu hilang. Paham? Tidak ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada si fulan dikatakan hilang dari Allah sifat rahmat itu, tidak. Sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala pun sifat yang lainnya, dari pendengaran, penglihatan. Itu sifat dzatiyah yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Difaham ya? Taib. Sama dengan kalam, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh ahli bid'ah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada sebagian rasulnya tanpa perantara dan tidak berbicara pada sebagiannya, dan Allah berbicara fi waqtin duna waqt, berbicara di sebagian waktu, tidak di waktu yang lain. Ya kan? Karena pembicaraan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di waktu tertentu. Pembicaraan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika peristiwa Mi'raj. Di waktu itu.
Berarti sifat kalam Allah, berbicaranya Allah Jalla wa'ala itu Allah lakukan sekehendak Allah. Tapi, ini dia ya, bukan ketika Allah tidak berbicara di sebagian waktu, bukan berarti sifat kalam hilang dari Allah. Allah tidak mampu pada waktu itu, tidak. Paham ya? Hanya sesuai dengan kehendaknya. Demikian pula rahmat. Jadi senantiasa ada pada Allah, itu Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, kata beliau, Ar-Rahimu li'ibadi. Ketika Allah merahmati hambanya. Paham? Berarti terkait dengan fi'il. Terkait sudah dengan perbuatan Allah. Allah merahmati si fulan dan tidak merahmati si fulan. Allah merahmati si Anu dan tidak merahmati si Anu. Paham? Makanya ketika Allah dalam Al-Quran menyebutkan kaitan rahmat dengan almarhum, kaitan rahmat Allah dengan yang dirahmati, maka Allah menggunakan Ar-Rahim. Allah menggunakan Ar-Rahim. Seperti dalam ayat, wa kana bil mu'minina rahiman. Ada disebutkan orang beriman. Itulah almarhum dalam ayat ini. Lihat ya. Mereka almarhum dalam ayat ini. Kata Allah, adalah Allah kepada orang-orang yang beriman, al-mu'minin, rahiman. Berarti Allah rahim, al-mu'minun, almarhum. Paham? Allah dalam ayat ini, dialah yang merahmati. Adapun orang beriman yang dirahmati, almarhum. Allah ar-rahim, orang beriman almarhum. Paham ya? Yang dirahmati. Tapi ini perbedaan antara Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalau Allah menyebutkan ada yang dirahmati dalam ayat, maka itu pasti Ar-Rahim yang dipakai, bukan Ar-Rahman. Ya, karena memang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada makhluk, ketika Allah merahmati makhluk, itulah ya Ar-Rahim. Itulah Ar-Rahim. Baik. Ya, ayat yang lain, innahu bihim. Nah, ada bihim. Berarti ada almarhum juga. Ya kan? Ada almarhum. Innahu bihim. Sungguh Allah kepada mereka, orang beriman, raufun rahimun. Maha lembut, maha baik dan maha menyayangi. Lagi-lagi Allah pakai apa? Rahman atau Rahim? Rahim. Kenapa? Karena ada almarhum. Ini bihim. Mereka. Mereka. Paham ya? Ini perbedaannya. Tapi kita lanjutkan. Tsumma qala hafizahullahu taala war-rahmanu jaa ala wazni fa'lan. Fa'lanu rahmanu. Sama ya? Timbangannya. Sama ketukannya, iya. Fa'lanu rahmanu. Sama ya? Fa'lanu rahmanu. Fa'ilun rahimun. Begitu ya? Daribun. Taib. Fa'ala daraba. Sama. Timbangannya, kata kerjanya. Taib. Jadi bentuknya fa'lanu rahmanu. Dalun adalu ala sifati thabitah al-lazimah al-kamilah. Memberikan makna fa'lan, rahman, menunjukkan makna sifat yang terus menerus ada, lazimah, pasti, dan sempurna. Lazimah itu tidak pernah hilang. Walaupun Allah murka kepada Fir'aun. Walaupun Allah benci kepada musuh-musuhnya orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tetap Allah merahmati. Tetap Allah Ar-Rahman. Jadi sifat itu ada senantiasa pada Allah, tidak pernah lepas. Seperti pendengaran, penglihatan, kemampuan, ilmu. Dipahami ikhwan ya? Mudah ini insya Allah, mudah.
Min sifatihir rahmah. Maknanya adalah dari sifat Allah, sifat merahmatinya Allah yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. War-Rahim dalun ala ta'addiyaha atau ta'addiha lil marhum. Adapun Rahim, sifat rahmat Allah yang terkait dengan almarhum, ta'addiha. Ta'addi itu terkait dengan yang lain. Terkait dengan pihak lain. Tahu ta'addi ya? Muta'addi. Seperti misalnya ibadah sholat itu untuk kita sendiri. Puasa untuk kita sendiri. Tapi ibadah memberikan ilmu, ibadah mengajarkan ilmu, ibadahnya muta'addi. Kemaslahatannya, kebaikannya kembali kepada kita dan orang lain. Itu ta'addi namanya. Terkait dengan orang lain. Sholat, puasa untuk kita sendiri. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Ya. Tapi kalau ibadah mengajarkan ilmu, mengajarkan orang kebaikan, mengajarkan orang baca Quran, kebaikannya untuk kita dapat pahala. Ya. Dia juga dapat kebaikan. Paham ya? Itu ta'addi namanya. Itu istilah ta'addi. Terkait dengan orang lain. Ya. Dosa juga begitu. Dosa juga begitu. Ada yang untuk diri sendiri, ada yang terkait dengan orang. Ya. Paham ya? Terkait dengan orang yang gibahi orang, ceritakan keburukannya, menzaliminya. Itu dosa terkait dengan orang lain. Dosa yang muta'addi. Nah, Ar-Rahim, sifat rahmat Allah yang muta'addi. Terkait dengan almarhum yang dirahmati, itu hamba. Maka sekali lagi, kita buka Al-Quran, ternyata ketika Allah menyebutkan ayat-ayat yang rahmat Allah sampai kepada makhluk, yang makhluk dapatkan, maka Allah memakai di situ nama Ar-Rahim. Sebab itu maknanya. Mayyarhamu bil fi'il. Jadi sifat rahim, nama Allah Rahim, Allah merahmati dengan perbuatannya. Nah itu tadi, berarti kalau kita bahasakan ringkas, kalau antum tahu, ingat, perhatikan. Kalau antum sudah paham tentang makna sifat dzatiyah dan fi'liyah, antum paham perbedaan makna Rahim dan Rahim. Itu saja, kembali ke situ perbedaannya. Paham ya? Sifat dzatiyah dan fi'liyah, paham? Sifat dzatiyah yang ada pada Allah dan tidak terkait dengan perbuatan Allah. Terus-menerus ada pada Allah subhanahu sifat itu. Paham ya? Adapun sifat fi'il itu terkait dengan kehendak dan masyiah. Paham? Kalau sifat zat tidak terkait dengan kehendak dan masyiah. Nah mungkin kita katakan misalnya pendengaran. Allah mau mendengar di sini, di sana tidak mendengar. Kan tidak mungkin kan? Tidak mungkin kita katakan Allah mendengar sekehendaknya. Kalau Allah mau mendengar, Allah mendengar. Kalau Allah mau tidak mendengar, tidak mau mendengar. Tidak mungkin kita katakan seperti itu. Melihat juga. Nah mungkin kita katakan Allah melihat di lain waktu tidak melihat. Paham? Tapi kalau turun, Allah turun di langit dunia, perbuatan. Allah lakukan di waktu yang lain tidak. Cinta, Allah mencintai di waktu yang lain, di kesempatan lain Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Bisa? Bedanya bisa? Bisa ya? Zat dan fi'il. Zatiyah, fi'iliyah. Anak sama. Rahman, zatiyah, Rahim, fi'iliyah. Mudah pembedaannya. Intinya paham perbedaan sifat zatiyah dan fi'iliyah sudah paham. Dipaham ya? Taib. Itu penekanan yang terakhir yang Syekh sebutkan. Kemudian faedah berikutnya, inna fi hadzainil ismain dilalatan ala kamalir rahmah allati hiya sifatullahi wa si'atiha. Fajami'u ma fil alamil ulwi was sufli min husulil manafi'i wal mahabbi wal masari wal khairati min athari rahmatihi. Sungguh dua nama ini menunjukkan akan kesempurnaan rahmat Allah yang merupakan sifat untuk Allah. Ini jelas sudah lewat. Dan menunjukkan akan
keluasan cakupan rahmat Allah. Tidak ada yang lepas dari rahmatnya. Kita sudah jelaskan juga. Ya. Ada rahmat Allah yang sifatnya umum dan ada yang sifat rahmat Allah sifatnya khusus. Paham ya? Rahmat Allah yang sifatnya umum mencakup orang-orang kafir semuanya. Ya. Mereka diberikan kehidupan, nafas untuk hidup, diberikan mata, diberikan pendengaran, diberikan. Itu bagian dari rahmat Allah untuk mereka. Semuanya makhluk umum. Tidak ada yang lepas dari rahmat Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Doa malaikat, ya Allah, rahmatmu melingkup segala makhlukmu. Seluruh makhlukmu, ilmu dan rahmatmu. Tidak ada yang keluar dari itu. Jelas? Ini rahmat umum. Tapi ketika Allah merahmati orang beriman, nah itu khusus. Bermakna khusus. Penjagaan, pertolongan, an-nasr wa ta'yid, kekuatan iman ditambahkan hidayah dan seterusnya. Itu bagian dari rahmat Allah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan al-mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala itu qadrun zaidun anir rahmah. Kadar tambahan dari rahmat Allah. Paham? Cinta Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki itu tambahan. Kadar tambahan dari rahmatnya Allah kepada dia. Berarti rahmat yang lebih dalam lagi. Lebih tinggi lagi Allah berikan cinta khullah itu. Maka cuma 2 orang yang dapat. Ya kan? Cuma 2 yang dapat dari hambanya. Nabi kita dan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma 2. Itu Masya Allah. Lebih dalam lagi daripada mahabbah. Cinta yang paling tinggi. Kekasih Allah Jalla wa'ala. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala menunjukkan akan keluasan sifat Allah, rahmat Allah. Maka jami'u ma fil alam, semua apa yang ada di alam ini, alam ulwi atas dan alam sufli, alam bawah. Alam atas malaikat, ya, dan makhluk yang di atas. Ya. Kemudian alam bawah sufli kita. Iya, min husulil manafi'i wal mahabi, dari terwujudnya manfaat kepada mereka, kebaikan, saling cinta mencintai, wal masar, perputarannya, perjalanannya, ya. Malaikat naik turun melaksanakan tugasnya. Nah, matahari dan bulan saling silih berganti memberikan manfaat kepada manusia. Malam dan siang, matahari dengan cahayanya memberikan manfaat kepada manusia. Paham? Semuanya perputaran masar, perjalanan, wal khairat, dan kebaikan-kebaikan untuk makhluk semuanya. Binatangnya pun, hewannya semuanya dapat kebaikan itu. Itu semua kata Syekh Hafizahullah min athari rahmatihi, dari bagian rahmat Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau Allah menjadikan malam terus menerus hingga hari kiamat? Coba. Ailahum ma'allah yatikum bidiya. Apakah ada selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya? Coba lihat. Berarti dari rahmat Allah, Allah putarkan. Malam pergi datang siang. Siang tertutup dengan malam. Terus seperti itu. Itu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yatafakkarun? Kenapa mereka tidak berpikir? Jelas ya? Bagaimana kira-kira kalau malam terus? Atau siang terus? Kita butuh matahari, cahayanya, panasnya. Kita juga butuh malam istirahat. Dan seterusnya. Ini semua dari bagian rahmat Allah. Kama anna ma surifa anhum minal makari. Demikian pula apa yang dipalingkan dari mereka dari bahaya-bahaya. Nah. Dan setiap hari ada yang diselamatkan oleh Allah. Setiap hari. Kita pastikan itu. Setiap hari ada yang diselamatkan dari bahaya. Di dunia ini. Nah, ya. Bahkan mungkin tidak, kita pastikan tidak lebih dari satu. Lebih dari satu. Bukan cuma satu. Pasti banyak. Itu bagian dari rahmat Allah. Wan niqami, diselamatkan dari kesengsaraan.
niqam, wal makhawif, pertakutan, ancaman, wal akhtar, bahaya, wal madar, bahaya sama, ya, mudarat. Ini semua min athari rahmatihi, juga bagian dari rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Fa innahu la ya'ti bil hasanati illa huwa, karena tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Dia. Wala yadfa'us sayyiati, tidak ada yang mampu menolak keburukan, kejelekan illa huwa, kecuali Dia. Wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah yang paling merahmati dari segala yang merahmati. Manusia merahmati, bapak rahmati anaknya, anak merahmati orang tuanya yang sudah tua. Itu bentuk rahmat yang Allah bagi-bagi kepada hamba. Tapi Allah arhamur rahimin. Nabi katakan rahmat Allah, Allah lebih merahmati hambanya dari seorang ibu yang kehilangan anak bayinya. Iya kan? Dia cari ke sana kemari, ternyata didapatkan anaknya dalam keadaan ditawan. Dia ambil, kemudian dia dekap, kemudian dia berikan ASI. Kata Nabi SAW, Allah lebih merahmati hambanya daripada rahmat ibu ini kepada anaknya. Luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamur rahimin. Nabi mengatakan Ar-Rahmanu Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Nabi mengatakan Ar-Rahimuna, orang yang saling menyayangi, merahmati, yarhamuhumur rahman. Yarhamuhumur rahman. Kata Nabi, irhamu man fil ard, rahmatilah, sayangilah yang di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka yang di atas langit pun merahmati kalian. Ini hadis musalsal bil awwaliyah. Sahabat yang berkata hadis ini, dia katakan hadis ini yang paling pertama saya dengarkan dari Nabi. Muridnya sahabat tabi'in mengatakan hadis ini juga hadis pertama kali yang saya dengarkan dari sahabat tersebut. Terus ke bawah. Musalsal bil awwaliyah. Terus ke bawah, semua ternyata hadis yang pertama yang mereka dengarkan dari guru mereka masing-masing. Ternyata hadis tentang rahmat. Hadis tentang rahmat. Taib. Wa rahmatuhu ta'ala sabaqat ghadabah wa ghalabathu. Ini faedah lain. Faedah uraian luasnya rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala mendahului dan mengalahkan murkanya. Allah murka betul. Allah benci. Allah karih. Tidak suka. Tapi sifat ghadab, karih, benci, tidak suka, itu dikalahkan dengan rahmatnya Allah. Lebih dominan. Nah, rahmat Allah. Beliau uraikan kita ya. Indah sekali uraian faedahnya. Wa dhaharat fi khalqihi dhuhuran la yunkar. Dan ini nampak pada makhluknya dengan betul-betul nampak jelas. Terlihat dengan mata, terasa, mahsus. Zuhuran, nampak dengan nampak yang jelas. La yungkaru, tidak mungkin diingkari. Tidak mungkin ditolak. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kalian mendustakan? Tidak bisa didustakan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian kata Allah tidakkah kalian melihat? Tidak usah jauh-jauh, pada diri saja kita tidak ada yang kita bisa ingkari dari nikmat Allah di situ. Jelas ya? Ini jelas. Hatta mala'at aqtarus samawati wal ard. Sampai rahmat itu memenuhi segala penjuru langit dan bumi. Rahmatnya Allah. Saking luasnya itu. Ya. Tidak ada yang lepas dari rahmatnya. Penjuru langit dan bumi. Penduduk langit atas dan bawah. Semuanya. Dari langit ke-7 sampai langit pertama. Semuanya dapat rahmat Allah. Taib. Wamtala'at minhal qulubu. Hatta hanatil makhlukatu ba'duha ala ba'd.
Sampai rahmat ini yang Allah penuhkan dalam hati manusia, berikan ke dalam hati manusia, sehingga para makhluk itu saling merahmati sebagian mereka dan sebagiannya. Itu yang ada pada makhluk, Allah bagi itu. Itu pun sebagian kecil dari rahmat Allah yang Allah berikan. Tapi terasa sangat besarnya rahmat itu. Dalamnya rahmat itu, ya kan? Ada orang tua kita mungkin yang sudah tua sekali, sakit. Kita anaknya masih kuat. Anak ini merawat anak orang tuanya, merawat ibunya yang sudah tua. Sampai Nabi SAW ketika ada yang mau berjihad, minta izin. Kamu punya ibu? Punya. Fabihatu jahid, kembali. Rawat ibumu. Coba. Dia mau jihad, kata Nabi, kembali kamu sama ibumu. Sama ibumu kau jihad. Iya kan? Maka kita tidak bisa gambarkan bagaimana besarnya rahmat anak itu sama ibunya. Yang sudah tua dia rawat. Apalagi kalau anak satu-satunya. Kira-kira. Kalau mungkin ada saudaranya, ogah-ogahan ada di saudaraku. Ya kan? Ya ada jadi, aku harap-harap. Tapi kalau dia sendiri, misalnya. Dalam sekali rahmat itu, kasih sayang sama ibunya. Itu sebagian kecil dari rahmat Allah yang Allah bagi. Saya jelaskan nanti. Taib. Hanatil makhluqatu ba'duha ala ba'd bihadir rahmah. Dengan rahmat ini. Sehingga mereka saling merahmati. Allati nasyaraha alaihim wa auda'aha fi qulubihim. Yang Allah hamparkan atas hambanya, wa auda'aha fi qulubihim, dan Allah letakkan. Allah lemparkan, letakkan ke dalam hati. Sampai binatang buas pun tidak mungkin singa memakan anaknya sendiri. Itu bagi rahmat Allah yang Allah berikan sama hewan. Jelas? Wa hatta hannatil bahaimul lati la tarju naf'an wala iqabatan wala jazaan ala auladiha. Ternyata ada di sini. Sampai-sampai bahaim, semua binatang ternak yang tidak pernah mengharap manfaat dan balasan apa yang dia berikan kepada anaknya. Pernah kita lihat itu burung itu tidak bisa terbang, itu anak burung kan, dan sayapnya. Pernah lihat itu bagaimana induknya pergi cari makanan, dia suapi itu burung-burung kecil anaknya. Terbang ke sana kemari dia cari makanan untuk dia pulang, dia suapi itu anaknya. Dia harap balasan? Tidak. Itu binatang kecil, binatang besar. Nah, ada yang harapkan balasan. Itu karena sifat rahmat yang Allah berikan sama mereka. Mereka berikan kepada anaknya. Kasih sayang kepada anaknya. Binatang loh. Jelas? Wa syuhida min ra'fatiha bihim wa syafaqatiha al-azima ma yashhadul binayatir bibariha wa rahmatihil wasi'ah. Wa syuhida, dan itu disaksikan dari kasih sayangnya binatang itu, ya, dan syafaqahnya, sayangnya sama anak-anaknya. Yang ini menunjukkan bi'inayati bariha wa rahmatil wasi'ah. Ini semua menunjukkan akan perhatian penciptanya kepada binatang itu. Ya tidak? Bentuk perhatian Allah kepada mereka, Allah berikan kasih sayang itu dari induknya kepada anaknya. Demikian pula orang tua kepada anaknya yang kecil. Itu bentuk perhatian Allah kepada mereka. Coba misalnya Allah tidak berikan itu, kita tidak bisa bayangkan apa hasilnya. Ibu melahirkan anaknya, dia tinggalkan. Dia bilang, urus dirimu sendiri. Pergi, biar mati. Iya kan? Binatang juga begitu. Sudah dilahirkan anaknya, sudah pergi, tinggalkan. Nah. Tapi itu kita tidak saksikan seperti itu. Yang kita saksikan kasih sayang mereka besar. Itu kata beliau hafizahullah, bi'inayati bariha wa rahmatihi. Itu perhatian
penciptanya, pengaturnya kepada mereka. Dan rahmatnya yang luas. Wa kadzalika dhaharat rahmatuhu fi amri wa syar'ihi. Masya Allah, pindah sekarang. Karena kita tinggalkan rahmat Allah sama makhluk binatang manusia. Kita tinggalkan. Ada rahmat Allah yang lebih indah daripada itu. Ini. Rahmat Allah Jalla wa'ala. Demikian pula nampaknya rahmatnya Allah pada apa? Perintah dan syariatnya. Coba. Perintah dan syariatnya. Kalau yang tadi orang kafir juga dapat itu. Iya kan? Mereka juga orang kafir sayang anaknya. Tidak ada bedanya. Binatang saja dapat, apalagi mereka manusia. Itu luasnya rahmat Allah. Tapi yang ini, terdapat rahmat Allah juga pada perintah dan syariatnya. Zuhuron dengan nampak, dengan penampakan yang jelas di situ. Kalau kita membahas satu-satu dengan detail-detailnya, keringanan-keringanan yang Allah berikan dalam syariatnya, luar biasa rahmatnya Allah di situ. Pada sholat, pada puasa, luar biasa. Banyaknya keringanan di situ. Nabi sudah katakan, "Bu'ithu ala hanifiyati samhah." Saya diutus oleh Allah di atas agama yang lurus dan penuh maaf. Samhah. Itu bentuk rahmat Allah Jalla wa'ala. Banyaknya maafnya Allah, salahnya kita banyak memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Kata Allah, Allah memaafkan yang banyak. Dosa kita banyak, Allah maafkan yang banyak. Dikit-dikit udzur. Safar udzur. Salat tidak mampu udzur. Banyak sekali udzurnya Allah berikan kepada kita, keringanan. Makanya ulama mengatakan man tatabbarukhas tazaddaq. Siapa yang masih mencari-cari keringanan dalam agama, tazaddaq. Jadi orang munafik dia. Kenapa? Agama ini sudah berada pada puncak keringanan. Tidak boleh cari-cari rukhsah lagi. Tidak boleh lagi cari-cari udzur. Udzur kak. Cari-cari keringanan. Tatabbarukhas namanya. Tazaddaq kata Nabi, kata para ulama. Imam Ahmad berkata. Dan dinukil dari ulama yang lain. Siapa yang mencari-cari keringanan lagi dalam agama? Tazaddaq. Jadi orang munafik nanti. Orang munafik kan begitu kan, malas-malas. Nah, nak mau sholat. Kalau subuh, khususnya apalagi subuh, malas-malas. Karena mau dilihat saja oleh manusia. Taib. Kata beliau, tashhaduhul basairu wal absar. Nampaknya rahmat Allah pada syariatnya, perintah dan larangannya itu disaksikan oleh pandangan manusia. Basair wal absar. Basair wal absar jamaknya basair jamak dua-duanya. Ya mungkin dilihat dengan pandangan khusus orang yang berilmu. Ya. Demikian pula walaupun tidak berilmu. Ya. Para ulama atau orang yang bukan ulama melihat itu dalam syariat Allah hikmah banyak. Itu di antara rahmat Allah. Wa ya'tarifu bihi ulul albab. Dan itu diakui oleh orang-orang yang punya pikiran yang jernih. Diakui bahwa dalam syariat Allah, perintah dan larangannya, betapa luas rahmat Allah di situ. Fasyar'uhu nurun wa rahmatuhu hidayah wa rahmatun wa hidayah. Syariat Allah itu cahaya. Demikian pula syariat Allah itu rahmat dan hidayah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu jelas ayatnya. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh alam, seluruh manusia. Maksudnya bentuk kasih sayang Allah sama makhluk, sama manusia. Kamu saya utus. Kamu saya utus. Saya mau merahmati hamba-hambaku dengan cara saya utus kamu. Itu cara Allah merahmati makhluk. Dikeluarkan mereka dari kegelapan, kezaliman, kesyirikan, khurafat, takhayyul, semua di zaman jahiliyah ada. Maksiat, dosa, kegelapan, pembunuhan, perzinahan, semua mereka punya. Bentuk rahmat Allah kepada mereka Allah keluarkan. Allah tidak membiarkan mereka ke dalam jurang kebinasaan itu. Allah keluarkan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah adalah
walinya orang-orang beriman yang mencintai mereka. Bentuknya bagaimana? Allah keluarkan mereka dari kegelapan itu menuju cahaya. Allah ajarkan satu-satu. Allah wahyukan satu-satu. Ini tauhid, ini syirik, ini tidak boleh. Tidak. Dengan cara Allah utus Rasul. Paham ya? Taib. Jadi syariat Allah cahaya, rahmat, hidayah. Wa qad syara'ahu muhtawiyan 'ala rahmah. Dan Allah telah mensyariatkan penuh dengan muhtawiyan, penuh dengan rahmat syariatnya. Rahmat Allah Jalla wa'ala, syariat Allah Jalla wa'ala. Wa musilan ila ajalli rahmatin wa karamatin wa sa'adatin wa falah. Syariat Allah sampai musilan sampai kepada semulia-mulia rahmat dan kebahagiaan dan keberuntungan. Rahmat Allah. Tapi ingat, itu bagi yang mau mengambil itu. Paham ya? Bagi yang mau menginginkan sa'adah wal falah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah katakan, wahai orang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya. Tidak semua menjawab. Tidak semua menyambut cahaya itu. Ada yang berpaling lari, ada yang malu-malu, ada yang takut ini dibilang indan itu, macam-macam penghalangnya. Ya kan? Ada yang takut karena keluarganya, Allah inilah dan itulah. Betul-betul orang yang Allah pilih saja mendapatkan kebaikan itu. Wa syara'a fihi min tashilat wat taisirat. Ini dia, mulai masuk merinci. Allah syariatkan dalam perintah dan larangannya, dalam syariatnya ini minat tashilat, dari segala bentuk tashil, segala bentuk kemudahan. Wat taisirat. Hal yang gampang, taisir, mudah. Apalagi di dalam syariat Allah ada nafil haraj. Ada penafian, peniadaan haraj, dosa. Biasa dalam Al-Quran kan? La haraj. Tidak ada dosa di situ. Boleh. Mubah. Haraj. La haraj. Ketika dinafikan haraj berarti mubah. Bukan dosa. Silahkan. Iya kan? Makanya jamaah sekalian, kalau ada orang yang berpikir, mengatakan, Islam ini sedikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Itu salah. Betul itu. Salah 100%. Dilihat dari makanan minuman jamaah sekalian. Ternyata dibanding, jauh perbandingannya antara yang halal dan yang haram. Masih lebih banyak yang halal daripada yang haram. Allah haramkan khamr. Tapi yang halal, subhanallah, banyaknya. Masih mau dikatakan, sedikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Penuh dengan kemudahan. Penuh dengan nafil haraj. Makanan kan cuma babi. Yang zatnya yang halal, yang haram. Dengan al-khabithah, khaba'ith. Selebihnya itu, banyaknya itu yang halal. Tapi masih ada juga sebagian muslim yang mengkonsumsi itu. Jelas ya? Apalagi nafyul masyaqqah. Dinafikan segala hal yang memberatkan. Jelas ya? Oh Ustadz, ini kan susah, masih susah. Salat malam masih. Terus kamu mau apa? Mau enak? Kan begitu. Sorga, kata Jibril alaihissalam, ketika Allah perintahkan Jibril masuk ke dalam sorga melihat. Masuk lagi ke neraka, dia dilihat pintu. Maka Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, saya khawatir tidak ada umat yang masuk sorga, sedikit. Dan saya khawatir banyak umat masuk neraka. Kenapa? Hufatil jannah bil makarih, wa hufatin nar bi syahwat. Karena surga itu diitari, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hamba. Seperti itu memang surga. Mahal. Jannatullahi aliyah. Kata para ulama. Surga Allah itu mahal. Tapi ditinjau dari pensyariatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana itu adalah sebab-sebab jalan-jalan ke surga, sebenarnya ringan. Hanya memang tabiat jiwa tidak suka itu semuanya ada. Ya kalau itu tidak boleh diperturuti. Jelas ya?
Itu menunjukkan memang berarti kita manusia yang luar biasa tidak bersyukurnya. Sudah diringankan. Dinafikan haraj, dinafikan masyaqqah yang berat-berat itu. Kalau tidak mampu ada penggantinya yang mudah, tetap juga tidak disukai. Masa mau masuk surga dengan enak-enak? Mutiara saja kan di dalam laut, dasar laut orang menyelam ambil. Tidak ada itu mutiara di atas laut, di atas permukaan air. Ya, sesuatu yang berharga seperti itu. Jelas ya? Tapi itu asal pensyariatan mudah. Dinafikan masyaqqah haraj. Ma yadullu akbaru dilalatin ala si'ati rahmatihi wa judi wa karami. Ini semua dalam pensyariatan secara khusus ya. Tadi sudah berlalu yang ada pada makhluk hewan lewat. Sekarang dari satu sudut, yaitu dari sisi pensyariatan Allah, syariatnya. Itu semua tadi kemudahan ya, hal-hal yang gampang, mudah, dihilangkan dosa, mubah ini dan itu. Tidak ada masyaqqah lagi. Bahkan ada kaidah syariat al-masyaqqatu tajibu taisir. Segala hal yang sulit, yang berat itu selalu melahirkan kemudahan. Ini semua menunjukkan sebesar-besar bukti akan luasnya rahmat Allah dan kebaikan dan kedermawanan Allah Jalla wa'ala. Wa manahihi kullu rahmah. Itu tadi perintah. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semuanya juga rahmat Allah. Ini yang jarang dipahami. Ya. Apalagi orang-orang yang benci Islam memang. Ketika diharamkan sesuatu, ini haram, tidak bisa saya tinggalkan. Ini haram, ini saya tinggalkan. Padahal sebenarnya dilihat dari apa yang Allah haramkan itu, bahaya untuk dia. Bahaya untuk dia. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, dosa besar. Ada kebaikannya, Allah jelaskan. Ada manfaatnya sedikit untuk manusia. Khamr itu. Judi juga ada. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kejelekannya, keburukannya, dosanya lebih besar jauh daripada manfaat tadi. Diharamkan. Kita tidak pernah pikir di situ, Mas. Kita pergi enaknya saja. Padahal sebenarnya keburukan. Belum dari sisi penyakit, dari sisi kedokteran. Belum lagi itu. Ya kan? Berarti ditahannya sesuatu dari kita. Itu bentuk rahmat Allah. Dan lihat. Dari rahmat Allah, segala sesuatu yang ditahan, Allah siapkan gantinya di dalam surga jauh lebih besar. Coba sekarang antum datangkan coba apa yang haram, pasti ada gantinya. Itu Ibnu Qayyim sudah bahas lebar dalam kitabnya Al-Fawaid. Zina haram kan? Ada gantinya di surga, di dalam surga. Sutra haram kan? Di dalam surga ada. Makanya di sini kata para ulama, manista jalasian qabla awani ukiba bihirmani. Siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya, maka Allah haramkan itu nanti pada waktunya. Contoh, man labisal harira fi dunya lam yalbas fil akhirah. Kata Nabi SAW, siapa yang pakai sutra di dunia, apa kata Nabi? Tidak pakai di akhirat. Kenapa? Kau persegerakan sebelum waktunya. Ditahan kamu di dunia, ditahan dulu, tahan. Jangan dulu, ada nanti waktunya. Tapi kan manusia mau cepat. Instan. Pokoknya nanti di belakang urusannya. Kan begitu pikiran manusia. Yang gampang itu. Ya, tak alami. Begitu. Pikirannya. Nanti itu. Yang ada mau dulu. Nah ini dulu. Dia lihat di depannya saja. Oh ini. Ibnu Qayyim katakan, orang beriman melihat segala yang haram itu seperti makanan yang enak, tapi ilmu dia tahu bahwa di dalam itu ada racun. Itu permisalannya maksiat. Ilmu dia akan bahayanya, akan kejelekannya, menahan dia. Tapi
kenikmatan maksiat itu menarik dia. Nah, itu makanan. Makanan enaknya makan itu menarik dia untuk makan. Tapi ilmu dia akan racun makanan itu menahan dia. Saling tarik menarik di situ. Nah, orang beriman meninggalkan itu. Itu kadang orang beriman. Dia tahu itu ilmunya. Dia lihat ke belakang jauh ancaman Allah di sana. Dia tinggalkan. Paham ya? Di situ ilmu Qayyim jelaskan di dalam Al-Fawaid, penekanannya itulah perannya ilmu dan sabar. Dua ini. Senjata syaitan ada dua juga, syubhat dan syahwat. Allah berikan dua yang melawan itu, ilmu dan kesabaran. Nah, ada yang lain. Di situ intinya. Ilmu untuk menangkis serangan syaitan dari arah syubhat, kesabaran menangkis dari arah syahwat. Jelas ya? Larangan Allah di situ semua. Berputar pada syubhat dan syahwat. Paham ya? Taib li'annaha lihifdhi adyanil ibad. Kenapa Allah haramkan sesuatu? Bukan karena Allah kejam, Allah subhanahu wa ta'ala pelit. Tidak. Justru rahmat Allah kepada hamba. Untuk menjaga agamanya hamba. Adyanul ibad. Wa hifdhi uqulihim. Menjaga akal mereka, tidak hilang. Makanya diharamkan khomer, narkoboy. Sama, hilang akal. Paham ya? Dijaga akal ini. Karena dengannya orang itu bisa mengetahui halal dan haram, dia berilmu, dia belajar. Tidak boleh dihilangkan dengan sengaja. Ya. Makanya diharamkan semua itu menghilangkan akal. Allah haramkan ini dan itu untuk menjaga apa lagi? A'radhi, menjaga kehormatan. Dilarang zina. Paham ya? Dilarang mencela, merendahkan, cela nasab, cela ini. Karena kehormatan manusia terjaga. Menjaga badan-badan mereka. Darah. Iya, tidak boleh tumpahkan kehormatan dan darah. Wa akhlaqihi, menjaga akhlak mereka. Wa amwalihi, menjaga harta mereka. Makanya dilarang mencuri, dilarang ini dan itu. La hillu malum li muslimin illa bitibati min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan ketenangan dari jiwa pemiliknya. Karena harta seorang muslim terjaga dalam syariat. Di mana semua ini jahiliyah ditumpahkan. Agama tidak terjaga, akal juga tidak terjaga. Karena mereka minum khamar, kehormatan juga tidak ada. Ya kan? Anak-anak perempuan tidak ada harganya. Lahir perempuan dibunuh. Yang kuat yang menang. Ya. Perempuan-perempuan juga tidak ada harganya. Karena tabarruj perempuannya, zina di sana tidak jelas. Orang jahiliyah ya. Minasyururi wal adrar. Demikian pula Allah melarang ini, mengharamkan ini, itu untuk menjaga mereka semua dari kejelekan. Jelas ya? Dan bahaya. Terakhirnya sama hadisnya. Wa yaumal qiyamati yakhtassu subhana birrahmati wal fadl wal ihsan al-mu'minina bihi wa bi rusulihi wa yukrimuhum bis-sufhi wal afwi wal ghufran la ya'tabiru anhum bil alsinah wa la tatasawwaru al-afkar. Wa fi hadis inna lillahi mi'ata rahmatan anzalahu minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafuna biha wa yatarahamuna biha wa ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharaha Allahu tis'atan wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah muttafaqun alaih. Kata beliau rahimahullah hafizahullah, pada hari kiamat Allah khususkan rahmatnya dan keutamannya dan kebaikannya untuk orang beriman dan para rasulnya. Yang dengan itu Allah memuliakan mereka dengan maafnya dan ampunannya yang tidak bisa terungkap dengan kata-kata. La ta'tabiru anhul, la tu'abbiru anhul alsinah. Tidak bisa diungkap dengan lisan kata-kata. Dan tidak bisa tergambarkan dengan pikiran. Luasnya rahmat Allah yang tersisa. Maksudnya yang tersisa dari yang dibagi tadi di dunia itu tadi. Ya. Padahal yang dibagi itu sudah banyak luar biasa kita tidak bisa ukur. Ternyata yang Allah simpan masih lebih banyak. Lihat hadisnya. Dalam hadis Allah memiliki 100 rahmat.
Bukan cuma rahmatnya cuma 100, tapi ada rahmat Allah 100 yang Allah sudah siapkan. Di mana pembagiannya? Lihat. Allah turunkan satu rahmat, berarti tinggal berapa? 99. Satu ini Allah bagi-bagi semuanya. Jinnya, manusianya, bahaimnya, ternaknya, wal hawam, binatang buas. Ini satu sudah yang mereka pakai tadi ini, dibagi. Binatang buas sama anaknya, manusia merahmati, masing-masing merahmati. Semua, iya. Dengan satu rahmat ini, mereka yata'atafuna, saling mencintai, merahmati, saling menyayangi. Biha yatarahamun, saling merahmati. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan dengan rahmat yang satu ini pula, binatang buas merahmati anaknya. Paham sudah? 99 di mana? Sisanya. Wa akharahallahu tis'atan wa tis'ina rahmatan. Allah simpan yang 99 itu, yang Allah dengan yang merahmati hambanya pada hari kiamat. Untuk orang-orang beriman. Subhanallah. Untuk orang-orang beriman ternyata 99-nya. Di dunia sudah dapat, di akhirat untuk mereka 99-nya. Paham? Itu masih 100. Rahmat Allah tidak bisa dihitung. Itu hanya 100 bagian kecil yang Allah bagi. Nggak bisa digambarkan itu rahmatnya Allah. Maka sangat disayangkan, sangat menyedihkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan kalau kamu berdosa jangan kamu lihat itu kecilnya dosa. Lihat yang siapa kamu maksiati. Allah terlalu baik dimaksiati. Terlalu besar rahmatnya untuk dilanggar perintah dan larangannya. Taib, Allahu a'lam. Nanti kita coba lagi, masih banyak penjelasan. Allahu a'lam. Apa ini? Tak bisa baca tulisan. Bengkok-bengkok. Sama semua. Wallahu bima ta'malun khabir, wallahu khabir bima ta'malun. Ketika ada takhir wa takdim begitu, ada perbedaan ada yang lebih dalam daripada yang lain maknanya. Itu dari Balaghatul Quran. Tapi artinya sama. Apa boleh orang mengatakan hidayah itu di tangan Allah? Ya, di tangan siapa, Pak? Hidayah yang mana? Hidayah bermakna ilham wa taufik wal ilham, iya. Tapi hidayah bermakna irsyad, semua bisa berhidayah. Antum nasihati saudaranya antum untuk ta'lim, ajak ke ta'lim, pengajian dapat hidayah. Antum dapat hidayah orang. Itu tapi hidayah bermakna irsyad. Wal bayan. Ditunjukkan ke jalan yang baik. Paham ya? Itu semua bisa. Taib. Adapun yang bermakna taufik, itu hanya Allah yang mampu memberi. Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah, kamu yang Muhammad tak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Itu hidayah bermakna itu tadi. Taufik. Adapun hidayah bermakna memberikan petunjuk, arahan, itu ada. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kamu yang Muhammad sungguh dan sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus. Tapi ini bukan untuk Nabi saja, semua. Untuk Ali radhiyallahu anhu, Nabi katakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurun na'am. Orang dapat hidayah melalui engkau, ya wahai Ali, lebih baik untukmu dari unta merah. Apakah saya kenal Sultan Muhammad, sahabat Sultan Muhammad. Antum pertanyaan aneh-aneh. Apakah kita fatul izar? La ilaha illallah. Bisa dipelajari dan juga disiapkan pengarang. Nah, bagus itu fatul izar. Kitab
Tidak bagus. Tahu Fathul Izar? Banyak anak muda di sini lah. Judulnya saya sudah aneh kan? Membuka sarung. Apa hukumnya berdoa di kuburan untuk mendoakan penghuni kubur? Ya mendoakan. Itu antum doakan itu. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Keselamatan atas kalian, didoakan rahmat. Kita ke ziarah ke kuburan orang tua, didoakan di situ. Tapi kan tidak khusus di kuburan didoakan. Bisa di dalam sujud, bisa seperti malam terakhir. Tapi kalau kita berziarah, mengambil ibrah, mengingat akhirat, sambil didoakan di situ, tidak ada masalah. Demikian pula doa untuk Nabi, salawat untuk Nabi tidak harus di kuburannya. Tapi ketika ziarah didoakan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.